Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Seperti biasa, disclaimer, saya bukan cenayang, saya bukan paranormal, saya hanya kebetulan saja terkadang bisa melihat mereka. Sebelum kita masuk ke Cerita Mata kali ini, saya ingin menginformasikan bahwa Cerita Mata akan ada segmen baru, yaitu Cerita Mata Kamu. Nah, buat teman-teman yang ingin berkolaborasi bersama Cerita Mata, bisa share cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman kalian melalui email kita ceritamata@gmail.com dengan subjeknya Cerita Mata Kamu. Ditunggu ya. Nah, cerita kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya di Tol Jagorawi. Buat teman-teman yang tinggal di area Bogor dan sekitarnya atau rute atau aktivitasnya sekitar Jakarta dan Bogor, pasti familiar ya dengan Tol Jagorawi ini. Tapi mudah-mudahan apa yang saya alami tidak pernah teman-teman alami. Penasaran dengan ceritanya? Berangkat. Sekitar tahun 2006, saat itu saya masih aktif bermusik atau ngeband. Saat itu saya ada jadwal perform di salah satu kafe di Jakarta. Dan ini akan menceritakan tentang perjalanan pulang saya dari kafe tersebut ke area Bogor yang merupakan base camp kami. Dan saat itu sudah pukul jam 2 pagi kurang lebih. Biasalah ya, kalau main di kafe itu biasanya ada sedikit pengaruh alkohol. Tapi karena saya sadar saya harus nyetir pulang, jadi cuma saya saat itu yang nggak minum. Saya ditemenin sama dua orang teman saya lainnya, kebetulan cuma saya yang bisa nyetir. Jadi mau nggak mau, saya yang harus bawa mobil untuk pulang. Pas masuk tol dalam kota sih semua masih terasa aman dan baik-baik aja nih. Walaupun memang jalannya sepi banget. Kondisi jalan tol saat itu tidak seterang sekarang ya. Walaupun memang sudah ada penerangan jalan, tapi memang belum seterang sekarang. Di saat kita lagi ketawa-ketawa, kita lagi nyanyi-nyanyi, kita lagi bercanda-bercanda, saat itu disinilah kejadian awal dimulai. Tiba-tiba ada mobil Kijang mepet mobil kita dari sebelah kanan. Refleks saya langsung banting setir ke kiri. Lalu ketika saya ngelihat kanan, mobil itu udah gak ada. Karena kaget, teman-teman saya semua langsung teriak. Lalu saya bilang, sorry, tadi ada mobil mepet kita dari sebelah kanan. Dan teman-teman saya langsung melihat ke sekitar, ke belakang, ke depan, ke kanan gitu. Ternyata nggak ada satupun mobil di sana karena memang jalanan sepi banget. Setelah teman saya ngelihat sekitar bahwa nggak ada mobil lain saat itu, sambil ketawa mereka tuh bilang, wah mabok lo ya. Saya masih deg-degan karena kaget tiba-tiba dipepet mobil. Saya langsung putusin buat berhenti dulu di bahu jalan sebentar, buat nenangin jantung saya dulu nih, karena saya deg-degan banget. Sambil saya mikir, itu tadi mobil kemana ya? Gak mungkin secepat itu bisa langsung menghilang dari pandangannya kita. Saat itu sih belum mikir aneh-aneh ya, masih kayak berusaha untuk berpikir secara logika aja gitu, bahwa ya mobilnya mungkin kencang banget kali ya, setelah mepet dia takut reaksi kita seperti apa, reaksi kita marah dia langsung ngebut aja gitu. Mungkin masih seperti itu saat itu kami berpikir. Akhirnya ya udah deh, saya sudah agak tenang, saya lanjutkan perjalanan. Masih di tol yang sama nih, tiba-tiba saya ngelihat ke kaca spion tengah. Saya ngelihat di situ seperti ada mobil dari kejauhan, tapi dengan kecepatan tinggi menghampiri mobil kita, terus kasih lampu besar, lampu dim gitu, berkali-kali. Seperti kode minta jalan gitu. Tapi karena saya lihat saat itu posisi saya ada di tengah, jalur kanan dan kiri pun kosong, jadi saya ngerasa ya dia bisa aja lewat kanan atau kiri ya. Karena saya emosi, ya saya cuekin aja. Saya nggak kasih dia jalan karena saat itu jalan sepi dan dia bisa lewat kanan atau kiri saya kan. Sekitar 300 meter di depan mobil kami, tiba-tiba mobil itu melintir seperti habis nabrak sesuatu. Di situ saya kaget langsung mengucap astagfirullah dan saya langsung ngerem mendadak karena menghindari mobil tersebut. Setelah saya berhenti di tengah jalan tersebut, tiba-tiba ada mobil dari belakang klakson panjang banget. Lalu teman-teman saya juga semua langsung marah-marah sama saya. Tiba-tiba mereka langsung marah-marah dan teriak-teriak ke saya. Saat itu saya langsung balik teriak ke mereka. Saya bilang, lihat itu di depan.
Tapi apa yang kami lihat? Yang kami lihat adalah jalanan sepi, kosong, tidak ada apa-apa. Saya langsung kaget saat itu. Dan teman-teman saya melihat katanya wajah saya tiba-tiba pucat. Akhirnya teman saya minta saya untuk pinggirin mobil, pinggir ke bahu jalan untuk istirahat. Lalu saya cuci muka dengan air mineral yang memang ada di mobil. Lalu saya menenangkan diri sebentar sambil menjelaskan ke teman-teman saya apa yang tadi saya lihat sebenarnya. Lalu teman-teman saya berusaha untuk menenangkan saya, dan setelah kami tenang, kami mulai melanjutkan perjalanan lagi. Untuk mencairkan suasana, teman saya menyarankan untuk ngegedein tip mobil, supaya kita bisa nyanyi-nyanyi lah. Lalu ketika playlist di mobil ini sudah lagunya semakin slow, tiba-tiba suasana hening sekali dan teman-teman saya tertidur. Karena saya sudah mulai mengantuk, saya tambah kecepatan mobil saya supaya saya tetap bisa fokus. Lalu saya melihat ada sosok laki-laki berbaju hitam di bahu jalan, melihat ke arah mobil saya dan melambaikan tangan, seperti memerlukan bantuan. Tapi karena saat itu mobil saya lagi kencang dan berada di jalur tengah, jadi nggak mungkin saya bisa tiba-tiba berhenti. Anehnya, setelah saya berjalan berapa kilometer menjauh dari posisi laki-laki tadi, ada sosok laki-laki yang sama, di bahu jalan yang sama, dengan posisi berdiri yang sama, dan melambaikan tangan ke arah saya. Di situ saya mulai mempunyai perasaan yang gak enak. Kok ada wujud seorang laki-laki yang sama persis, tapi di jarak yang berbeda. Saat itu jalanan sangat sepi sekali, malam itu hening sekali. Dan saat itu saya benar-benar sendirian. Karena dua teman saya sudah tertidur pulas, saya nyetir sendirian. Saat itu tidak ada mobil lain di tol itu, hanya mobil saya. Lalu dari kejauhan saya melihat ada orang menyeberang di tengah jalan tol. Saya langsung ambil jalur agak ke kanan untuk menghindari orang tersebut. Tapi begitu saya lewati orang tersebut, tiba-tiba orang itu menengok ke arah saya, dan ternyata orang itu adalah sosok laki-laki berbaju hitam yang saya lihat di bahu jalan tadi. Saya mulai semakin merasa ketakutan. Lalu saya coba bangunin teman saya nih. Tapi teman saya nggak bangun-bangun. Ya, saya maklum sih, mungkin karena dia memang capek banget dan dia juga tadi dipengaruhi oleh alkohol ya, jadi pasti akan lebih susah untuk bangunnya. Akhirnya mau nggak mau saya nyetir lagi sendirian. Dan cerita ini belum selesai ya teman-teman. Masih akan ada lagi kejadian-kejadian yang tidak mungkin saya lupakan sampai hari ini. Mata saya semakin berat. Saya udah berusaha untuk nahan ngantuk, tapi mata saya udah benar-benar gak kuat lagi. Sepertinya sepersekian detik saya sempat tertidur dalam perjalanan itu. Dan ketika saya terbangun, saya kaget karena di saat yang bersamaan ada burung besar terbang ke arah kaca mobil saya dan menabrak kaca mobil saya. Ketika saya lihat spion, ternyata tidak ada apa-apa. Saya mulai mengencangkan doa-doa saya dalam hati. Karena kondisi malam itu semakin menyeramkan buat saya. Saya sadar saya memang terkadang bisa melihat mereka, tapi entah kenapa makhluk-makhluk sepanjang jalan ini seperti ingin berinteraksi dengan saya. Ini yang membuat saya semakin ketakutan. Saya makin bingung. Saya mau jalan kencang, nanti kecelakaan. Saya mau jalan pelan, nanti saya makin melihat mereka dengan jelas. Jujur saya bingung banget. Akhirnya udah saya putusin untuk ya udah deh saya jalan di tengah-tengah aja, mungkin sekitar 80 km per jam lah saat itu. Dari kejauhan saya udah mulai melihat tanda marka jalan bahwa exit tol sudah sebentar lagi. Dan itu udah mulai terlihat dari mobil saya, dan saat itu saya udah mulai agak tenang dan mulai agak senang nih. Akhirnya saya udah mau nyampe nih. Akhirnya saya udah bisa keluar tol nih sebentar lagi.
Tapi ternyata tiba-tiba ada sosok perempuan berbaju putih lompat dari bahu jalan ke depan mobil saya persis. Karena saya kaget, saya langsung menginjak gas saya lebih kencang lagi untuk segera sampai ke pintu exit tol. Saya nggak sadar ternyata saat itu saya udah berkeringat, baju saya udah basah. Padahal waktu itu mobil pakai AC. Mungkin karena reaksi ketakutan saya saat itu, jadi badan saya tuh benar-benar keringetan. Begitu sampai di gerbang exit tol, saya buka kaca karena saya harus bayar tol. Lalu tiba-tiba petugas tol itu bilang, Mas, nanti istirahat dulu aja di pinggir ya. Bahaya kalau sampai dibawa pulang. saya kaget karena saya nggak ngerti maksud bapak ini apa. Lalu saya tanya, "Hah? Maksudnya gimana, Pak?" Lalu bapak itu menjawab, Ada penumpang gelap, Mas, di atap mobil Mas. Sebaiknya Mas pinggir dulu. Jangan sampai dibawa ke rumah, nanti malah repot. Istirahat aja dulu, Mas. Nanti juga pergi sendiri. Lalu segera saya pinggirkan mobil saya setelah bayar tol tadi. Lalu saya langsung keluar dari mobil karena penasaran saya mau lihat siapa sih penumpang gelap yang dimaksud bapak ini. Dan penumpang gelap ini adalah laki-laki berbaju hitam yang tadi kami temui di tol. Dia berdiri di atas mobil saya dengan posisi mata tertutup dan tangan terlipat di dada seperti orang meninggal. Sambil terus berdoa, saya berharap sosok ini segera pergi. Alhasil saya harus menunggu sampai azan subuh tiba. Lalu sosok ini tiba-tiba menghilang. Pesan moral dari cerita ini adalah ketika kita berkendara, kondisi fisik kita harus selalu fit ya. Karena kita tidak pernah tahu akan terjadi apa di perjalanan kita nanti. Dan jangan pernah sepelekan hal-hal kecil seperti mengucap bismillah atau doa-doa pendek setiap kita ingin beraktivitas atau berpergian. Karena itulah salah satu penyelamat kita. Demikian cerita mata kali ini, sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.